Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Angelita dengan NPM 246100094. Di sini saya akan membahas materi matematika, ekonomi, dan bisnis yang meliputi yang pertama yaitu ada deret ukur, yang kedua yaitu ada deret hitung, yang ketiga ada fungsi linear dan fungsi non-linear. Selanjutnya ada diferensial, dan yang selanjutnya lagi ada integral tak tentu dan integral tertentu. Jadi tanpa berlama-lama kita lanjut aja untuk membahas pengertian dan juga contoh soal serta pembahasannya. Baik, yang pertama kita akan membahas materi deret hitung. Sebelum menjelaskan pengertian deret hitung, saya akan menjelaskan pengertian dari deret. Jadi apa sih itu deret? Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Dan untuk pengertian deret hitung sendiri yaitu adalah perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Jadi, contoh soalnya itu nilai suku ke-10 atau S10 dari deret hitung 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 adalah. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada S10 sama dengan A plus N-1B. Lalu bawahnya S10 sama dengan 5 plus 10 dikurangi 1 kali 5. Di bawahnya lagi yaitu ada S10 sama dengan 5 ditambah 45. 45 itu didapat dari 10 dikurang 1 yaitu 9, dan 9 dikali 5 itu sama dengan 45. 5 yang awal itu turun ya. Lalu di bawahnya S10 sama dengan 50. Jadi suku ke-10 dari deret hitung di atas adalah 50. Nah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu ada deret ukur. Pengertiannya yaitu deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu, atau bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Baik, kita masuk ke contoh soal materi yang kedua. Di sini ada contoh soalnya yaitu nilai suku ke-10. S10 dari deret ukur 3, 6, 12, 24, 48, 96 adalah, berarti nilai penggandanya yaitu 2. Pembahasannya S10 sama dengan 3 dikali 2, 10 min 1. S10 sama dengan 3 dikali 512. S10 sama dengan 1536. Jadi suku ke-10 dari deret ukur tersebut yaitu 1536. Untuk materi yang ketiga yaitu ada fungsi. Kita bahas dulu pengertian dan juga unsur-unsur fungsinya. Yang pertama yaitu pengertian fungsi. Fungsi ialah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Untuk unsur-unsurnya yaitu yang pertama ada variabel. Variabel yaitu unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu dilambangkan atau berdasarkan kesepakatan umum dengan huruf-huruf. Selanjutnya yaitu berdasarkan kedudukan atau sifatnya. Di dalam setiap fungsi terdapat dua macam variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk hubungan linear dalam penerapan ekonomi ada beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang selanjutnya ada fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Yang selanjutnya ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Lalu yang terakhir ada analisis pulang pokok atau break-even. Di sini ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran dan juga keseimbangan pasar.
Fungsi penawaran itu menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang diminta. Untuk fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi nonlinier. Apa sih fungsi nonlinier? Jadi fungsi nonlinier adalah fungsi yang pangkat dalam variabelnya 1. Untuk contoh soal dari fungsi nonlinier di sini ada bila diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. Qd sama dengan min 7 plus pi pangkat 2, Qs-nya 25 min pi pangkat 2. Hitung jumlah barang dalam keseimbangan pasar. Qd-nya min 7 plus pi 2 dan Qs-nya 25 min pi pangkat 2. 2 pi pangkat 2 sama dengan 32, pi 2 sama dengan 16, pi sama dengan 4. Qs-nya yaitu 25 min pi pangkat 2, pi-nya menjadi 4 ya di bawahnya. Jadi Qs 25 min 16 sama dengan 9. Jumlah barang dalam keseimbangan adalah 9. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada diferensial. Apa sih itu diferensial? Diferensial atau turunan merupakan suatu fungsi yang menggunakan beberapa rumus yang diawali dengan turunan pertamanya yang digambarkan dengan fungsi sebagai berikut. Y sama dengan fx, dy per dx sama dengan y kuadrat sama dengan fx. Soal dari diferensial sebagai berikut. Hitung diferensial dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 5x min 7. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu ada turunan dari fx. Fx sama dengan d per e dx buka kurung 3x pangkat 2 ditambah 5x min 7 sama dengan 6x plus 5. Diferensialnya adalah df sama dengan fx dx sama dengan 6x plus 5 dx. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada integral. Di sini ada integral tak tentu dan integral tertentu. Kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Untuk integral tak tentu yaitu kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan dan fungsinya diketahui. Untuk pengertian integral tertentu yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Integral tak tentu sendiri mengintegralkan suatu fungsi turunan atau fx, berarti mencari integral atau turunan antinya yaitu fx. Bentuk umumnya di sini yaitu integral dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx plus k. K yaitu adalah konstanta yang nilainya tidak tertentu. Dalam rumus di atas, tanda F adalah tanda integral. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu ada integral tertentu. Pengertian dari integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Penerapannya dalam ekonomi, di sini ada fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 40 min 2Pi. Hitung surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 10. Q-nya tadi itu sama dengan 40 min 2Pi. Jika Q 0 maka Pi sama dengan 20. 0 sama dengan 20 min 2Pi. 2pi sama dengan 40, pi sama dengan 40 per 2, pi sama dengan 20. GS, pi-nya 20 dan harga pasarnya 10, 40 min 2pi. GS 40 pi min pi pangkat 2, pi-nya 20, harga pasarnya 10.
Situ sudah ada rumusnya, kita masukkan angka-angkanya di bawahnya. 40 dikali 20 min 20 pangkat 2 min 40 dikali 10 min 10 pangkat 2 sama dengan 800 min 400 min 400 min 100. 400 didapat dari 800 dikurang 400, 300 didapat dari 400 min 100. Hasil dari 400 dikurang 300 adalah 100. Keuntungan lebih yang dinikmati konsumen berkaitan dengan tingkat harga suatu barang atau surplus konsumen sebesar 100. Sekian video dari saya untuk memenuhi mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Maaf atas kesalahan kata atau kurang jelas dalam kalimat yang saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.